Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina fatihan arifin wa yufaqihuna fi din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufiqhu ala qulubina ma afada ala qulubi ibadihi shalihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yaquluna al-zaini wa salam wa anna Allah min yahisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ذنوبنا ويذهب بين قلوبنا وينجينا من مضلات الفتن وضلال وطن وأن الله يجعلنا من المؤمنين والمقبولين من الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يستر العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتبعنا بالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفرض علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية إلى هدى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية على من هو شيخنا الفاتحة من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وينبغي أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى تعده بوقت أو تحصره بعدد وحينئذ فلا بأس بالصبحة لضبط العدد. Ini suatu fasal wa yang bagi dan sunnahnya bahwa adalah bagi engkau ada mempunyai wiridan wirid yang dikerjakan istiqomah saban hari. Wiridannya apa? Min dzikrillah ta'ala. Bentuk wiridnya itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala, zikir lawan Allah saban hari. Tiap waktu kiamat aqudan ala junubikum, disuruh kita zikir senantiasa lawan Allah. Saban harinya kita itu jangan ketinggalan zikir lawan Allah. Kemudian kita melaksanakan zikir itu sama kawannya. Waktu kita berzikir kita rasakan keesaan Allah Ta'ala. Kita rasakan dalam hati kita Allah wahdah la syarikalah. Allah itu satu, esa, tiada ada sekutu bagi Allah. Allah la nadhira, Allah adalah bandingannya. Kita rasakan sambil kita berzikir berkaitan di hati kita, kita rasakan Allah wahdah la syarikalah. Waktu kita baca tasbih, kita rasakan di hati kita kesucian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat-sifat makhluk, dan Allah Ta'ala lawanan daripada yang wajib. Bagi Allah suci, Maha Suci Allah daripada itu. Waktu kita membaca tasbih, di hati kita suci akan bujur-bujur Allah Ta'ala di dalam hati kita. Tasbih dan kebelujuran ya Allah
Jumat ini lah, Jumat ini Jumat terakhir boleh, saya katakan aja lah. Jumat ini Jumat terakhir bulan Rajab. Kita bagus, kita disuruh membaca apa? Tasbihnya Ahmadur Rasulullah. Dikir dia bisa kita Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali ketika khatib berada di atas mimbar. Katakan aja kalau ada ingat kan gawe tiap tahun ngomong ini cuma bisa aja ada ingat asik-asik tokoh misalnya madang-madang ya sambil mandang hari khutbah mantuk ada ingat lagi baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Dia sebagai naik katakan aja berapa jumlahnya 35 kali. Jangan lebih, jangan kurang, karena zikir atau tasbih yang ada betul jumlahnya pas sudah tuh, jangan dikurangi lagi, jangan dilebihi lagi. Makanya kita bagus pakai tasbih kan misalnya, memakai jadi ayo aja pokoknya 35 aja, pokoknya 35 jadi 20 lah, gratis. Mantap ayo jam jadi kawan. Jadi kawan namanya 35 kali ketika khatib berada di atas mimbar. Artinya namun khatib belum naik mimbar jangan dibaca dulu, belum lagi waktunya. Atau khatib sudah turun mimbar hanya nanti datang baca. Kena tahun puji pulang. Ada ingat? Jadi ketika khatib di atas mimbar apa? Mana bangunnya kita dengar dulu khutbah yang wajib ya Allah. Khutbah yang wajib kita dengar dulu. Atau sebelum sidang kita khutbah kita baca. Ketika nang bila apa ma'asyiran sama saja baca 35 kali. Apa saja 35 kali. Antara faedahnya dia para bagian punya kedapatan duit jadi tahun itu harus ada aja duit ganti ada nyambung jadi kedapatan duit di tahun itu hujan. Itu di antara faedahnya kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ketika khatib sudah berada di atas mimbar hari Jumat ini. Supaya sekali imannya itu soal dalam yang katakan saja. Jadi intinya daripada zikir tadi melatih hati kita ingat lawan Allah. Dan zikir itu nangianya antara hati lawan lidah itu seirama. Apa yang diucapkan oleh lidah, hati pun mengucapkannya juga. Kita bagi kita pemula dulu. Apa yang diucapkan oleh lidah, hati kita juga. La ilaha illallah misalnya, hati kita juga mengucapkan itu kita bukan kita yang pemula. Tahudduhu biwaqtin, engkau batasi akan dia dengan waktu. Apa misalnya kita zikirnya, atau apa waktunya kita baca wirid, apa waktunya kita baca zikir misalnya waktu. Limbah itu pulang, limbah waktu itu auto sirhu, atau engkau batasi akan dia, engkau hinggakan akan dia biadadin dengan ada jumlahnya. Dengan ada jumlahnya, jumlah kayak sebagai suka ada jumlahnya dikira kita baca. Misalnya dia terjadi wal ikram 100 kali bisukan, kalau biasanya bisukan dia terjadi wal ikram 100 kali misalnya. Baik itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir berapa? 100 jiwa dengan kawan. Namun pada kau 10, artinya ada hitungannya. Ya wirid subuh
Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, ada hitungannya 27 kali. Lamun lain daripada subuh 11 kali, ada hitungannya. Ya Allah, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, termasuk zikirnya kita. Istighfar yang zikir juga jangan tertinggal, termasuk wiridan kita kan yang ditinggal-tinggal kita. Setelah hari setelahnya itu lagi apa Rabbi ufirli wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh sabila, itu 5 kali setelah sembahyang 5 waktu. Ingat, kita dibilang, kita disebut orang yang berbakti lawan mama lawan abah. Ketika kita mendoakan mama lawan abah itu sekurang-kurangnya salawi 25 kali dalam seharian semalaman. Itu insya Allah termasuk kita tanam berbakti lawan orang tua. Salawi atau 25 kali kita berdoa mendoakan mama dan abah. Sekali kali. Jadi singkat biasanya yang mau disingkat. Sekiranya nyaman, waktu sekiranya nyaman kita mengerjakannya, maka dibaca 5 tuntung sembahyang 5 waktu. Namun diufirli wali walidayya orang makamallah bayani sabila 5 kali ini Allah. Jadi 5 kali 5 kali 5 sembahyang 25 kali. Kemudian disebutkan kita termasuk anak yang berbakti lawan kuitan ketika kita mendoakan sekurang-kurangnya salawi seharian semalaman, doakan mama lu abah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mama lu abah tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali, kalau 5 kali biasanya jadi 5 kali salawi. Itu ya antara zikir betul-betul bilangan ada jumlahnya. Makanya dia sendiri wahina ini lamun kebilangan itu ada jumlahnya yang kita baca wahina ini, dan pada ketika itu pada bangsa disubhati, maka pada mengapa dia sendiri kita memakai tasbih. Memakai tasbih karena mengapa? Karena ada hitungannya. Dalam wirid kita sembahyang 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pasti hitungannya, jangan lebih, jangan kurang, karena ada hitungan. Lantaran ada hitungan, maka tasbih kita baca, maka tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, jangan kurang, jangan lebih, karena ada hitungannya bang. Lidhabtil adadi, untuk kecermatan hitungan, untuk pasnya hitungan, kadang apa kita pakai tasbih, maka disuruh pakai tasbih. Karena selama tasbih yang kita gunakan, tasbih yang rancang kita memakai tasbih itu kita gunakan untuk berzikir. Tasbih, selama tasbih itu berada di awal kita, insya Allah dilindungi oleh malaikat. Itu tasbih yang kita pakai. Ada tasbih yang bisa bawa pakai digantung di punggul lahir. Jadi tasbih yang kita pakai, selama tasbih itu ada di awal kita, insya Allah selamat saja. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, an-dzikra ruknut thariqi, bahwasanya zikir itu adalah rukunnya, rukun at-thariqi, orang yang menuju jalan Allah. Kita menuju jalan Allah selama kita ini belum mati, maka kita menuju jalan Allah, dituju. Jangan jalan syaitan, jalan Allah dituju. Selama kita, roh kita masih ada di dalam awam kita, menuju jalan Allah ada caranya, jalan Allah itu dituju.
Di antaranya adalah zikir. Bahkan zikir adalah rukunnya menuju jalan Allah, yang disebut thariqat namanya. Thariqat menuju Allah itu banyak jalannya. Cuma kita cari jalannya itu nang pintas, nang nyaman, gak ada pahalanya. Itu kita cari menuju Allah jalannya nih. Sama kita pegang wijuan, ya Allah, nang cari kau yang nyaman, pahalanya benar. Itu kita cari tahu. Kita beribadat kita juga cari jalan menuju Allah itu kau yang nyamannya, kemudian pahalanya benar. Dikir diantaranya, dikir nyaman hanya mengucapkan di lidah, cuma memberati lawan timbangan. Dikir tasbih itu juga. Dikir adalah rukun menuju jalan Allah. Wa miftahun tahqiqi, dan anak kunci segala ilmu hakikat. Anak kuncinya nak mengaji ilmu hakikat, zikir dulu di sini. Kada kawas itu sini kita mengaji ilmu hakikat, namun zikirnya kurang lagi. Ini zikir dulu, karena zikir itu artinya anak kunci lawan hendak kita mengaji ilmu hakikat. Zikir diperbanyak dulu. Coba aja dulu balik 70.000 lah sebat malam. 70.000 sebat malam. Wasilahul muridina, dan senjatanya al-muridin, orang-orang yang menghendaki menuju Allah. Orang-orang yang menghendaki menuju Allah, senjatanya adalah zikir. Karena orang yang menghendaki jalan Allah itu banyak godaannya, banyak rintangannya, banyak hambatannya menuju jalan Allah nih. Jadi hendak menghantam, melawan godaan, melawan bisikan-bisikan syaitan itu dengan zikir. Karena zikir adalah silahul muridin. Orang-orang yang menghendaki jalan Allah mesti banyak godaannya, ada dalam mulusnya, macam-macam rintangannya. Menghadapinya dengan silah, senjata. Senjatanya adalah zikir. Menuju jalan Allah mesti banyaknya disuruh banyak zikir, lazim zikir. Wa mansyurul wilayati, dan pancaran sinar kawalian. Pancaran sinar kawalian adalah zikir. Tanda orang itu wali, banyak zikirnya. Bahkan zikirnya kiaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikir orang-orang yang sudah mencapai wilayah atau martabat wali adalah zikirnya kiaman berdiri sambil ada zikir, qu'udan berduduk, zikir juga wa ala junubikum berabah. Pokoknya yang ada kesempatan pada pernah melewatkan zikir hatinya Allah, terutama hatinya dulu tidak pernah meninggal zikir, itu orang yang sudah diisi pancaran wilayah kawalian. Kama qala ba'dul arifina, sebagaimana yang mengatakan oleh sebagian daripada ulama-ulama arifin. Ulama-ulama yang bujur-bujur ingat dulu Allah Ta'ala arifin. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Surah Al-Baqarah. Maka ingat oleh kamu akan daku ya Allah, maka zikir oleh kamu akan daku, adhkurkum, pasti aku akan ingat lawan ingat. Pasti ujar Allah, aku ingat dia lawan kamu. Bahkan di hadis lain disebutkan, ketika kita berzikir itu adanya kita mengingat Allah dahulu. Allah dahulu mengingat kita.
buktinya kita mau berzikir, buktinya hati kita ingat Allah, buktinya lidah kita mengucapkan zikir. Itu Allah yang menggerakkan kita Allah nama ingatakan hati kita, berarti tak dulu Allah ingat lawan kita. Adanya kita bangun tak dulu ingat lawan Allah, tak dulu ingat lawan kita. Makanya kita mau berzikir. Mun Allah kada ingat lawan kita, mau berzikir kan? Kenapa menggerakkan lidah nama Allah? Kenapa kau menggerakkan la ilaha illallah? Lidah kita, hati kita kada kau ingat Allah, namun Allah kada mengatakan. Berarti lamun kita berzikir, makanya orang berzikir itu luar biasa, sudah dapat hidayah, dapat taufik dari Allah. Kenapa? Karena itu Allah ingat namanya. Orang diingat Allah. Himong pula kita diingat orang yang penting aja kan. Himong sudah hati kita. Namanya bupati aja ingat katakan kamu aja. Kita mengandalkan misalnya kita deh. Himong padanya bupati aja ingat sih dengan kamu. Apalagi Allah Ta'ala ingat kita ini. Luar biasa himongnya. Makanya kita kalau berzikir itu merupakan hadiah dari Allah lawan kita. Kita kalau berzikir hadiah kan, di samping hidayah hadiah pulang. Diuntung benar orang yang kalau berzikir itu. Apalagi zikirnya di samping lidah, hati pulang diiringi lawan hati. Untung benar kalau itu. Fadkuruni azkurkum. Zikir oleh kamu akan daku, ingat oleh kamu akan daku. Azkurkum, maka pasti akan kuruk. Jawabnya pasti aku akan ingat lawan kamu. Waqala Rasulullah sallallahu ta'ala fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingat oleh kamu akan Allah Ta'ala, zikir oleh kamu akan Allah Ta'ala. Sebaliknya zikir oleh kamu akan Allah Ta'ala qiyaman, pada waktu kamu berdiri. Ingat Allah, zikir Allah. Ada ulama la ilaha illallah sambil berdiri, sambil berjalan karena itu berbeda. Bahaya Allah. Dan bisa merupakan kendaraan zikir jangan buat. Kalau punya asap nih, salah-salah pisang sambil makan daratan ketikir sambil menasib kalau misalnya itu bahaya. Asap tiga pisang lain itu aja lama aja, mantap asap tiga kayu ya sakit awak. Artinya pada ketika berdiri, berduduk dalam keadaan apapun juga, hati kita jangan kada ingat lawan Allah. Apalagi kita datang sembahyang, karena sembahyang itu semuanya zikir. Ketika kita berdiri, bacaan zikir. Ketika kita sujud, ada zikirnya. Ketika kita rukuk, ada zikir. Jadi semuanya itu ingat. Kadanya lidah ada ingat, kada otak ada ingat, kada hati ada ingat, seluruh tubuh ingat lawan Allah. Buktinya mau sujud, buktinya mau rukuk, buktinya mau tidak. Kesemuanya batang tubuh kita zikir lawan Allah. Bahkan itu yang kita cari kalau dalam keadaan seluruh anggota tubuh kita zikir lawan Allah. Kita harapkan malaikat maut datanglah mencabut nyawa. Mati dalam zikir langsung surga. Kalau menyebut langsung surga, mati syahid. Waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku dirinya orang yang beriman. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, udzurullaha, ingat oleh kamu akan Allah, zikir oleh kamu akan Allah, zikran katsira, akan sebagai zikir yang baik.
banyak, artinya ada baik iman lagi banyaknya. Punya dalam keadaan apapun kita disuruh zikir. Bahkan zikir hati itu, zikir hati boleh kita berpikir sekalipun kita berada di tempat yang kada bagus, jamban, atau WC, boleh hanya zikir, cuma zikirnya zikir hati. Dan itu untungnya orang zikir hati, di mana aja kawannya terus zikir Allah. Dan jamban hati kita zikir boleh. Lawan lidah tidak boleh, tidak boleh zikir. Biar kayak pohon dalam jamban keadaannya tidak boleh berzikir. Jika lidah benar-benar di kolam misalnya paling benar, subhanallah, misalnya sampai anak keluar kan tidak boleh. Imam keluar karena Allahu Akbar dengan tidak boleh juga. Dan jamban yang boleh di hati, boleh kata Bapak. Allah ingin mengikuti irama jantung. Berarti karena dalam waktu itu kita duk yang biasa darah tinggi, kalau darah tinggi duk darah tinggi itu jadi kalau sudah tahu, itu sudah jantungnya. Jadi mengiringi detak jantung Allah di hati. Zikir di hati nanti di mana aja kita boleh berzikir seperti itu. Biar berada di tempat yang bagus tadi, boleh berzikirkan hati. Melawan lidah tidak boleh. Itu ada tempatnya. Kada boleh sembarangan tempatnya tadi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul Allah Ta'ala, hadis kursi Allah berfirman langsung lawan Rasulullah pada menemui Jibril, hadis kursi. Ujar Allah, anna inda dhanni abdi, aku inda dhanni di sisi sangkaan hamba-hambaku dengan aku. Artinya ujar Allah, aku terserah sangkaan hambaku aja. Lamun hambaku itu menyangka aku baik launinya, itu baik aku launinya. Maka kita disuruh senantiasa husnuzan lawan Allah. Jangan sekali-kali di hati kita ada suudzan lawan Allah. Dari misalnya nyanyiin Allah saling lawan aku, nah itu saling Allah gitu. Jadi apa aja Allah memberi nikmatkah atau mendatangkan musibahkah, itu baik sangka aja dalam Allah. Ini mungkin Allah anak meninggikan derajat aku. Udah coba. Pokoknya dari Allah, aku ini terserah sangkaan hambaku aja. Lamun hambaku itu menyangka baik lawan aku, itu bang aku baik lawannya. Lamun hambaku itu menyangka aku kadar baik lawannya, beserta itu. Jadi kayak itu penyakit husnudzan lawan Allah. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu, ya Allah. Aku senantiasa bersamanya. Aku senantiasa bersama hambaku tadi dengan rahmatnya. Hina yadhkuruni, ketika ia ingat lawan aku, baik lidahnya apalagi sampai ke hatinya. Ketika itu, ketika kita ingat lawan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Allah juga, aku bersama ia ketika ia ingat lawan aku. Arti bersama itu artinya Allah, rahmat Allah senantiasa bersama orang yang ingat lawan Allah. Rahmat Allah senantiasa turun lawan orang yang senantiasa zikir lawan Allah. Itu pentingnya kita zikir. Allah senantiasa bersama orang yang zikir. Artinya rahmat Allah senantiasa lawan orang-orang yang zikir hatinya, lawan lidahnya. Wa nama wilayah kurni,
dan aku bersama-sama hambaku itu ketika ia ingat lawan aku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Fa in dzakarani, maka jika ia ingat lawan aku di dalam dirinya, ia ingat lawan aku di dalam hatinya, ia ingat lawan aku di dalam seluruh anggota tubuhnya. Zakartuhu, niscaya aku ingat akan dia, niscaya aku sebut akan dia, ujar Allah, bi nafsi, di dalam zatku, di dalam zatku, ujar Allah, zat Allah Ta'ala. Yang laisa kamis syai'un, zat Allah di antara sifat Allah sama lawan basar, yang mendengar lawan melihat. Itu dalam tauhid disebutkan Allah itu melihat lawan zatnya, nang azali melihatnya. Allah belum mendengar lawan zatnya, nang azali. Lalu tauhid Allah mendengar melihat, karena sifat sama lawan basar itu takluknya lawan sesuatu yang ada wujud. Kenapa ada yang ada didengar dilihat oleh Allah? Ketika kita berzikir, maka Allah ingat bahwa kita di dalam tasbih. Dzakartu bi nafsi wa in dzakarani bi malain, dan jika hambaku itu ingat lawan aku bi malain, pada satu jamaah, berzikir berkelompok, kita zikirnya berjamaah, berzikir banyak orang, kumpulan atau berjamaah zikirnya. Ujar Allah, dzakartuhu bi malai khairin minhu, aku ingat akan dia, aku sebut akan dia, aku zikir akan hambaku itu bi malain, pada satu kelompok, pada satu jamaah yang lebih baik daripada itu, yang lebih baik daripada kelompok ingatnya. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, ketika kita zikir berkelompok berjamaah, zikir berjamaah, itu kan malaikat turunan kelak meliputi lawan sayap-sayapnya dengan rahmat dari Allah. Kemudian Allah tidak menyebut kebaikan hambanya tadi, menyebut hamba-hamba yang ada di dalam majelis zikir itu, dikisahkan Allah lawan malaikat, hamba-hamba itu luar biasa baik-baiknya. Pokoknya nyebut zikir dan berjamaah belum zikirnya. Itu jadi sedikit lain disebutkan Allah mengisahkan keadaan orang-orang yang berzikir dalam satu jamaah lawan malaikat-malaikatnya. Tulisannya itu di tulisannya tadi bi malain khairin minhu, yang lebih baik daripada majelis kita itu majelis malaikat. Dikisahkan Allah kita malaikat, bahwasanya hamba-hambaku itu luar biasanya. Kenapa? Ingat lawan aku, berjamaah mengingatnya, berkumpulan malam berzikirnya. Makanya orang bahari menyebabkan berzikir itu berjamaah berapat sakira ibaratnya namun kita menghantam setan itu berjamaah namun kita menghantam baik-baik. Kenapa melawan setan? Kita seorang aja bisa jadi kita kalahnya juga. Tapi namun berjamaah menghantam setan, insya Allah setan akan mau berzikir. Ya, berjamaahnya berzikir, berjamaah itu akan berjamaah itu kelompok berapat, ya Allah. Di situ ada, situ ada, situ ada, itu ada berjamaah adatnya, tersempurna jamaahnya. Ada rapat, ada orang bahari juga akan berapat, berzikirnya. Begitu orang bahari menyebabkan berzikir itu jangan memakai kipas angin, ya orang bahari, ya yang memakai kipas angin. Kenapa? Karena waktu kita berzikir itu ada perang di dalam hati kita, perang di dalam nafsu kita, dan perang. Jadi panas,
itu paluhan. Cuma jangan dikipasi. Orang bahari jangan berkipas angin lah gitu. Itu mau pikiran. Ada berharap ada pikiran. Ada manfaatnya juga. Kita berzikir sorangan di satu malam. Dingin harinya itu bisa juga paluhan kita. Ketika paluhan jangan dikipasi, jangan dilap aja menandang. Ini bisa timbul paluh. Berzikir itu sorangan kan atau banyak orang paluhan bisa kita tahu. Jadi jangan dikipasi. Allah menyebut majelis yang kita hadir di situ, dan majelis zikir yang kita hadir dalam itu majelis, disebut Allah kebaikannya di hadapan para malaikat. Itu di hadis lain. Wa qala alaihi salatu wassalam wa yaqulu Allah ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala hadis qudsi jone, ana jalisu man dzakarani, aku sepadudukan, aku sepajelis lawan orang-orang yang ingat lawan aku, ya Allah. Berarti rahmat Tuhan senantiasa turun di majelis zikir tadi. Karena Allah senantiasa bersama-sama sama dudukan orang yang berzikir lawan aku. Ini faedah kita berzikir berjamaah. Diusahakan berapa? Diusahakan jangan berjauhan. Sekira sama-sama kita menghantam syaitan, karena syaitan itu musuh kita berataan. Namun seorang-seorang kira-kira menghadapinya lambat, syaitan itu kalahnya ya Allah. Maka orang-orang kita kalah. Tapi namun kita baik-baik menghantam syaitan, ada putih kelihatannya, mukanya tak birit-birit kita orang kisah. Kami-kaminya pokoknya syaitan, kenapa? Karena dihantam, banyak orang menghantam baik-baik ulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, hendakkah aku khabarkan akan kamu, ala unabbiukum, hendakkah aku khabarkan, aku kisahkan lawan kamu, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal kamu. Arti sebaik-baik itu kadang-kadang itu gagal pulang balasannya. Sebaik-baik amal kamu. Wa azkaha inda malikikum, wa azkaha, dan lebih menyucikan akan dia inda malikikum, di sisi Tuhan kamu, di sisi Raja yang menguasai hidup kamu Allah. Ini lebih ikhlas, lebih bersih di sisi Allah amal kita tadi. Wa arfa'uha, dan lebih mengangkat derajat kamu. Wa arfa'uha, dan lebih mengangkat akan dia bida rajatikum, pada derajat, pada martabat tingkatan kita, ketinggian derajat kita di sisi Allah semakin tinggi ketika kita mengerjakan amal itu, amal yang paling baik tadi. Wa khairul lakum, dan lebih baik amal itu bagi kamu min infaqid dhahabi wal wariki, dan lebih baik amal itu min infaqi, daripada menafkahkan, menyedekahkan, memberikan emas lawan perak. Lebih baik nilainya daripada kita bersedekah, memberikan duit emas lawan perak, sedekahnya. Wa min antulku aduwakum, dan lebih baik daripada antulku, bahwa kamu melontarkan atau memegang atau mengalahkan akan musuh kamu. Ketika perang fisabilillah, kamu kalahkan musuh kamu, fatadribu anaqahum, maka kamu penggal penggulu-penggulu mereka itu. Fatadribu, maka kamu penggal penggulu-penggulu musuh. Benar-benar pahalanya Allah menghormati seekor musuh.
yadribu anaqakum ataupun mulu kamu yang dipenggal mereka itu mati syahid. Kita nak mati nubuhannya yang memenggal mulu kita ada yang pertama tadi, atau kita nak memenggal mulu nubuhan musuh tadi, atau nubuhan musuh yang memenggal mulu kita. Kalau para sahabat merasa penasaran mendengar amal-amal yang paling baik itu, lebih baik daripada bersedekah, lebih baik daripada perang fisabilillah, bahkan meninggikan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Kalau berkata mereka itu para sahabat, bala ya Rasulullah, inggih Rasulullah, kami hendak tahu apa amal itu nan baik keren. Qala Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, dua kalimat saja, zikrullah, zikir lawan Allah itu lebih baik nilai pahalanya daripada yang semuanya antara, bahkan lebih baik daripada perang fisabilillah. Zikir kayak apa? Zikir nang di lidahnya seirama lawan hatinya. Kawainya merasakan apa tadi? Merasakan ketika berzikir itu merasakan Allah dasar wujud wahdah, Allah dasar wujud mawjud, la ma'budah bihaqqin illallah, la mawjudah bihaqqin illallah, dan illallah, semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang menghendaki, semuanya Allah yang mengadakan, semuanya Allah teman. Jadi hati kita selalu ingat, hati kita lawan Allah, ingat lawan kekuasaan Allah, ingat semuanya kehendak Allah. Makanya membuat ulama-ulama yang mantap sifat 20-nya di dalam hatinya, la khaufun alaihim, jadi guru tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu kada pernah sakit hati bubuhannya, kada pernah usah, kada pernah kenapa? Karena di hatinya dikuasai oleh sifat 20. Mantap kalau sifat 20-nya. Insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, teraskan saja. Cuma ada situ sini bang dapat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu ada sehari 2 hari amalannya hanya dapat itu ada lawas, dan hanya dapat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di hatinya kada pernah merasa duka cita, orangnya kada pernah pemusangan, gembira terus pinanya. Padahal sih sing duitan, tapi gembira aja pinanya. Karena orang itu hatinya ingat lawan Allah, inya sadar semuanya dasar kehendak Allah sudah. Qulu zikrullah, nanti kira kepada Allah aja yang paling baik deh. Jadi zikir itu adalah kita seorang kan, adalah kita berjamaah, zikir jualannya, tak masuk wirid sesudah sembahyang itu ngarannya zikir jualannya. Apa-apa yang kita baca yang ngomong sembahyang itu zikir juga wirid. Makanya kita gawe dengan istiqomah. Jadi zikir itu kita berjamaah misalnya, maka kita tentu aman sebutnya kan guru-guru kita ulama jadi mulai ini sampai ini sampai ini kalau ada orang meninggal di kitab-kitabnya kita dan ada di macam-macam, ada membahas senjata mukmin, ada bahari perukunan, ada guru-guru kita untuk mengenai kita supaya kita amalkan wiridnya mulai sini sampai sini, jangan ditinggal-tinggal. Jangan tinggal sini aja, kan dibaca lagi yang lainnya, jangan. Kecuali misalnya kita waktunya kada memulakan bisa. Jadi jangan ditinggal-tinggal, jangan dipagar-pagar. Apa nang guru-guru kita sudah meninggal di dalam kita, itu pun kita pakai. Bisa pakai itu pak. Itu dikira-kiranya. Wadid dikri samaratun, dan bagi orang yang berzikir itu termasuk wirid sembahyang zikir itu orangnya. Wali zikir dan bagi zikir itu samaratun, ada buahnya. Ada buah
tanaman yang kita tanam tadi, kita pelihara, kita pupuk, kita jaga jangan sampai kalau buaya makan misalnya. Jadi mudah berbuah. Dikir nak kita gawe-gawe tenang, yang penting kita gawe dulu. Jangan senantiasa atau enggak ada buahnya. Pokoknya gawe dulu. Yang sudah kita gawe, insya Allah ada di buahnya kita. Buah dikir dia sedih sama rotot, banyak buahnya. Wanata hijau dan banyak hasilnya. Banyak. Cuma karena situ sini dapat atau dikirnya ubahan waktu apa ada dikir saya nunggu sekali ini kurang dapat buah dikir, kurang dapat hasil daripada berzikir itu yajiduha man wadaba alaihi. Habib Abdullah nampak dapat buah zikir itu ialah orang yajiduha akan mendapat dia akan buah natijahnya zikir man wadaba orang yang senantiasa mengakali. Arti mengakali itu ya adalah istiqomah istiqomah yang senantiasa digawi. Yang mendapatkannya adalah orang yang manwaltaba, orang yang senantiasa mengakali alaihi atasnya. Artinya digawinya dengan ta'aruf bisa saja. Makanya lalu kita kawal istiqomah itu bekarangan sudah tuh. Bekarangan sudah berarti wali sudah kan. Untuk istiqomah wali sudah kan. Karena karangan itu paling jalan istiqomah. Nah rezeki tahun jam ke ini. Ya Pak, kita pernah ketinggalan. Ini subuh adzan tidak kita pernah ketinggalan. Pak Ramadan belum sedih. Nandar sebenarnya. Nandar itu bahasa kita bahasa Arabnya istiqomah. Berarti itu wanita. Jadi itu sebenarnya itu wanita. Siapa orangnya kalau melaksanakan istiqomah ya wanita kan. Jadi makanya jangan merasa belum kita hanya aku walinya aku istiqomah. Jangan merasa kita dalam tujuan hidup kita ada itu ya Allah memberi pangkat jadi wali, alhamdulillah syukur. Cuma jangan dipadah-padahkan pulang. Namanya wali, aku istiqomah. Jangan punya begawi, jangan begawi yang pentingnya man wadaba alaihi biwasfil adabi dengan sifat-sifat hamba adab, zikirnya hamba adab, di antaranya menghadap kiblat dalam keadaan suci, pakaian bersih, bertunduk pulang. Ada orang berzikir ketika Rasulullah mengijazahkan zikir lawan Sayyidina Ali bila jadi kalau segala adab-adabnya, segala adab-adab zikir tidak jadi oleh Rasulullah Sayyidina Ali karena zikir itu ada adabnya. Hudur dalam hati biwasfil adabi dengan bersifat beradab wal huduri dan hadir hatinya. Kita deh antara lidah lawan hati seirama. Apa yang diucapkan oleh hati itu bangun yang diucapkan oleh hati pulang, yang diucapkan oleh lidah hati itu diucapkan seirama antara lidah lawan hati. Itu berarti wa aqalluha sekurang-kurang mendapatkan natijah atau buah dari kita berzikir sekurang-kurangnya dia sedikit bil madhkuri dengan yang sudah disebutkan tadi anil dzakiri daripada orang yang berzikir wa amma siwahu sekurang-kurangnya buat bawah ayatida bahwa mendapat ia fi nafsi di dalam hatinya minal halawati daripada lamak manisnya. Kita dapat lamak manisnya orang berzikir itu sekurang-kurangnya
sekurang-kurangnya mendapat hasil zikir. Walaupun orang belum mendapat halawat zikir, paling 100 itulah sudah. Ya kan? Tasbih Nabi Yunus, pada nisfu Sya'ban. Pada saat kayak kabarnya, kenapa lapas? Makanya tasbihnya lapas, kenapa dia lapas ngantuk? Berarti kalau ngantuk belum dapat lagi halawahnya. Orang mendapat halawat zikir itu kadang ngantuk laginya, dan lagi timbul ngantuk dan lagi. Pokoknya pas kebang itu cirinya. Jadi kalau kita minat duit, kita nih dapat ada halawat zikir, lama manis orang berzikir atau belum, kita seorang minat duit aja kita hanya segemat berzikir sudah uyuh, hanya segemat berzikir sudah lapar, hanya segemat berzikir sudah dulang. Nah bagaimana kita seorang mengukur diri kita ini sudah dapat halawat zikir, manis lahapnya orang berzikir, dan ladhatnya orang berzikir. Kita seorang yang tahu. Artinya kalau kita belum berusaha supaya dapat lama manisnya deh, nggak apa-apa manis lah. Ini kayak itu kan cari di dalam itu nggak apa manis lah. Zikir mengenai zikir. Artinya kalau belum kita seorang belum tahu, belum dapat lagi apa usaha ya kayak pacarannya sudah dapat nama itu. Nah waktu kita berzikir dapat nama manis deh, dapat datanya. Kalau sudah dapat syukur luar biasa Allah. Berarti Allah ingat kawan kita. Namun Allah ingat kawan kita, itu merupakan nikmat yang benar. Makanya kita patut wajib kita mensyukuri. Kita sudah dapat halawah lawan dan zikri, wajib kita syukuri. Insya Allah bertambah-tambah. Jadi nikmat itu termasuk zikir. Zikir termasuk nikmat juga. Nikmat dari Allah bakal nikmat yang benar juga kita. Di pada ketika kita sudah berzikir, kalau kita alhamdulillah dapat misalnya nyamannya berzikir nih, manisnya berzikir dan berzikir dapat syukuri. Insya Allah bertambah-tambah kita, bertambah-tambah buat dadar macam-macam, buat derajat wali macam-macam. Atau kalau kita kehendaki benar, karena kita sudah melazimi zikir, dan kita kehendaki benar nih, dan kita harapkan benar ujung hidup kita dengan zikir juga itu husnul khotimah. Namun kita jarang berzikir, hati kita dalam berzikir, husnul khotimah kita harus itu jangan ada. Anggap dapat husnul khotimah itu di antara jalannya lazimi berzikir, lazimi. Kalau kita namun ujung kita tuh kadang kalau mengucapkan zikir, hati kita kadang mau berzikir, lidah kita kadang mau mengucapkan, kadang kalau mengucapkan zikir itu na'udzubillahi min jumlahnya berubah. Sekian benar. Siapa yang akhir umurnya ditutup dengan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Namun kita jarang mengucapkan la ilaha illallah, malah bagiannya malah ketika akhir umur. Dan luar biasa oleh godaan iblis sambil memikirkan akidah kita kan ketika kita akan mati. Luar biasa semangat orang ini dahsyat benar, habis-habisan yang menggoda kita sampai tergelincir akidah. Bagi orang-orang yang jarang berzikir, malah kedua bulan jarang yang membiayai sunnah khotimah. Menghadap sampai husnul khotimah itu gawinya ya diantaranya lazimi zikir. Insya Allah di ujungnya bagus ya. Kemudian wamin
Walidzakirin samaratun atau wanita itu dengan kita di sana. Menjaganya mudah-mudahan dapat menambah manfaat kita perkataan ilmu yang meningkatkan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat, selamatkan dari segala macam wabah, penyakit macam-macam. Mudah-mudahan selamat keberadaan, mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tilka niyah wa la nabiyya sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillah bismillah. Ia kenal pada yang bersama Suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna Muhammad nabiyyin wa mursalin wa al malaikati wa qulubin khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami seperti fikih ini, seperti fikih ini.